Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bagus Manutur pribadi. Saya dari kelompok 5, di mana saya akan menjelaskan observasi objek wisata yang berada di Semarang, yaitu Lawang Sewu. Dari sini saya akan menjelaskan tentang rute perjalanan, di mana rute perjalanan ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum seperti bus pariwisata atau bus Trans Jawa, di mana dengan jarak tempuh 450 km dan waktu tempuh itu sekitar 8 sampai dengan 10 jam. Anda akan ditunjukkan ke dalam tol Cikopo Palimanan, dan dari situ Anda akan ditunjukkan lagi memasuki jalan tol Semarang dan keluar di jalan Siliwangi Semarang. Dari situ sekitar 1 sampai dengan 2 km menuju objek wisata tersebut. Dan bila Anda menaiki kereta api, Anda tinggal menaiki kereta api tersebut dari stasiun Pasar Senen dan beli tiketnya juga bisa beli di situ. Untuk waktu tempuh sekitar 8 jam dan Anda akan turun di stasiun Poncol Semarang. Dari situ, dari stasiun Poncol ke objek wisata tersebut dibutuhkan waktu sekitar 10 menit. Karena sangat dekat, kurang lebih jaraknya 1,8 km. Dan ada beberapa tempat penginapan. Tempat penginapan tersebut sangat dekat dengan objek wisata ini, di mana ada 3 hotel, yaitu Pandaranan Hotel, Hotel Citra Dream, dan Amaris Hotel Pemuda Semarang. Sekiranya sekian dari saya, dan berikut akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Lawang Sewu. Lawang Sewu bahasa Indonesia 1000 pintu adalah gedung-gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulu yang merupakan kantor dari Nederland Indische Sporen, dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Terletak di bundaran Tugu Muda yang dahulu disebut Wilhelmshaven. Bangun Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 dengan nama lain Het Kantor van de Nederland Indische. Awalnya kegiatan administrasi perkantoran dilakukan di Stasiun Semarang, Gudang Samaranis. Namun dengan berkembangnya jalur jaringan kereta yang sangat pesat mengakibatkan bertambahnya personil teknis dan tenaga administrasi yang tidak sedikit, sering berkembangnya administrasi perkantoran. Disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu. Ini dikarenakan bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Bangunan ini memiliki banyak jendela tinggi dan lebar sehingga masyarakat sering menanggapinya sebagai pintu. Menurut Guide Lawang Sewu, jumlah lubang pintunya terhitung banyak, 429 buah dengan daun lebih dari 1200. Ditambah 2 daun pintu lagi jenis sliding door atau pintu geser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lauderaman Fatwa. Saya dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah Lawang Sewu. Sejarah Lawang Sewu, orang-orang mungkin mendengar gedung ini dengan nama Lawang Sewu. Tapi tahukah kamu jika ini bukan nama aslinya dari Lawang Sewu? Tetapi bangunan ini bernama Nederland Indische Spoorweg Maatschappij, sedangkan dalam bahasa Jawa yang artinya 1000 pintu. Namun hanya karena namanya Lawang Sewu tidak berarti gedung ini mempunyai 1000 pintu, melainkan mempunyai hanya 429 pintu. Dulunya Lawang Sewu merupakan kantor perkeretaapian milik Belanda. Dimulai dari tahun 1904 hingga 1907.
Selain menjadi kantor perkereta-apian, Lawang Sewu juga berfungsi sebagai penjara dan juga saksi bisu para tentara Jepang. Setelah merdeka, Lawang Sewu menjadi kantor militer. Lawang Sewu juga pernah dinobatkan salah satu paling angker di Asia. Kini Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata yang banyak sekali didatangi oleh berbagai macam-macam orang dari luar, yaitu tempatnya di Semarang, Jawa Tengah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Riki dari kelompok 5. Kesimpulan, Lawang Sewu atau yang berarti 1000 pintu adalah gedung-gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulu merupakan kantor dari Netherlands Indische Sportwet Maatschappij atau NIS. Dibangun pada 1904 dan selesai pada tahun 1907. Terletak di bundaran Tugu Muda yang dahulu disebut Wilhelminaplein. Bangunan Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 dengan nama Head of Kantor van de Nederlands Indische Sportwet Maatschappij atau kantor pusat NIS. Disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Kenyataannya, pintu yang ada tidak sampai 1000. Bangunan ini memiliki banyak jendela tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. Saran, cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelestarian dalam rangka memajukan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sekitar, pengunjung, ataupun wisatawan sebaiknya lebih memperhatikan kegiatan wisata yang mereka lakukan agar tidak mencederai keutuhan warisan budaya bangsa. Pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai cagar budaya perlu dipertimbangkan secara matang agar hasilnya tidak mengecewakan, baik untuk pemerintah sendiri maupun masyarakat. Berikan penyuluhan lebih lanjut kepada masyarakat mengenai upaya pelestarian cagar budaya Lawang Sewu. Sekian dan terima kasih.